Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, di malam ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih berada di malam-malam Ramadan, bahkan yang terutama darinya. Dan kalau kita melalui Ramadan dengan berharap pada Allah Subhanahu, maka kita akan semakin meyakini bahwa Allah Ta'ala telah memberikan gambaran Ramadan, yaitu sebagai ayyaman ma'dudat. Bilangan hari-harinya itu tiada terasa, berlalu begitu cepat, dan seolah yang sebelum ini media telah menghitung bulan, kemudian minggu, bahkan jam. Ini kita sudah di akhir-akhirnya. Ada satu perkara ma'asyiral muslimin yang mungkin menjadi bekal kita di hari-hari terakhir ini, bagaimana kita murajaah tentang masalah al-ikhlas atau keikhlasan kita. Kalimat ini tidak asing bagi kita dan juga sering diucapkan oleh orang. Dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya tentang kalimat ikhlas ini dengan kata khalis, yaitu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang isi dari perut binatang ternak, min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan katakanlah hewan seperti sapi atau kambing, itu masing-masing ada jalur uratnya. Ada urat darah yang berwarna merah, kemudian ada urat yang berwarna hijau untuk kotoran, dan di antara keduanya Allah Ta'ala sisipkan yaitu urat yang di situ mengeluarkan susu, yang susu itu tidak terkontaminasi dengan warna darah yang merah ataupun dengan warna kotoran yang hijau. Nah, itulah gambaran keikhlasan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara ikhlas ini adalah yang terpenting dalam amalan-amalan hati seorang hamba. Bahkan paling agungnya itu keikhlasan, dan yang menentukan itulah di antara yang dikabulkan oleh Allah adalah keikhlasan tadi. Kalau kita ingin mengetahui contohnya mengenai praktek sujud, ya, ataupun ruku, kita mengetahui non muslim itu punya gerakan juga membungkuk, ya, atau dari mereka ada yang tersungkur. Tapi yang beda antara kita dengan mereka itu masalah apa? Niatnya. Kita sujud kepada Allah, sedangkan mereka kepada makhluk, mungkin bahkan kepada sesama manusia, karena dianggap pembesar, karena dianggap penguasa, dan seterusnya. Nah, disinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sujudnya orang yang beriman diterima oleh Allah karena untuknya Subhanahu wa ta'ala. Sementara sujudnya atau gerakannya orang kafir tidak dianggap, karena tidak ada keikhlasan, tidak ada niat dalam masalah ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan ikhlas itu kita belajar bagaimana menghaluskan urusan amal kita ini. Dan ini
supaya apa? Antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala saja. Yakni mengesampingkan penglihatan sesama makhluk ataupun ungkapan pembicaraan mereka baik di depan ataupun di belakang. Nah, kalau kita mengambil contoh dalam masalah ini banyak. Seperti misalnya salat, ya. Jadi salat ini urusan apa? Keikhlasan. Nah, kita harus meluruskan niat. Jangankan kita ini siapa, para dai itu siapa, saya siapa. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau itu sekali berimam Asy-Syafi'i. Beliau itu mengatakan yang paling parah, yang paling sulit untuk aku obati itu masalah keikhlasan. Ya, kita mau salat nih menghadap kepada Allah, ya. Tapi na'udzubillah, terkadang syaitan, iblis ini tidak tinggal diam. Artinya membisikkan pada seseorang kalau dilihat orang sehingga menghiasi dan menambah seolah khusyuknya, waliyadzubillah, dan seterusnya. Nah, ini kita datang ke sini lillah, bukan karena apa? Semangat dengan banyaknya orang seperti ini. Ya, kita ke sini lillah, bukan karena ingin ketemu dengan teman di dalam masjid untuk ngobrol dan seterusnya. Nah, ini masalah keikhlasan ma'asyiral muslimin. Termasuk juga kalau kita mengambil contoh dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau menghidupkan malam-malamnya, itu sampai bengkak kakinya dan seterusnya. Ya, ini beliau sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, yang terbaik untuk kita. Kita tidak ada apa-apanya. Nah, beliau juga bagaimana sedemikian panjangnya itu pun beliau diketahui siapa yang meriwayatkan, ternyata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Ini bukan istilahnya beliau SAW menampakkan dan seterusnya. Nah, ini kita di zaman sekarang, wallahul musta'an, sebagai koreksian untuk kita ya. Terkadang juga ini banyak seperti di zaman sekarang di grup ya, WA dan seterusnya, maunya baik ya, tapi kita tidak akan menghakimi ikhlasnya seseorang, tidak. Tapi ya, bagaimana generasi terdahulu umat Islam ada yang punya kebiasaan tahajud itu 40 tahun tidak diketahui, sekaligus sama istrinya, menyembunyikan amal. Kita ini baru bangun tidur, belum salat 1 rakaat, sudah pengumuman di WA. Dengan ya ini tadi dibingkai dengan dakwah dan seterusnya, dengan ungkapan-ungkapan monggo tahajud dan seterusnya. Dan saya kira orang yang fokus mau ibadah, HP itu diletakkan, dicampakkan, ya, langsung wudu dan menghadap pada Allah Subhanahu. Sehingga nanti anggota grupnya, masya Allah, fulan bangun jam sekian, ya, seolah ngabsen. Nah, inilah dikhawatirkan yang demikian ini urusan salat, ya. Kalau ndak, kita malu, salat kita baca apa sih, ya. Kalau bacaan yang panjang, oh pasti tergesa-gesa. Karena apa? Karena melihat waktu, ya, melihat waktu, takut segera fajar atau subuh. Ini masalah salat. Jadi demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang ibadah yang lainnya seperti di Ramadan ini, yaitu zakat atau sedekah, ya. Bagaimana cucu dari Nabi SAW, Ali ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, beliau itu baru ketahuan kalau beliau itu ahli sedekah setelah menjadi mayat. Di punggungnya itu ada bekas tali yang dibuat untuk ngusung, karung dibagikan. Setelah beliau menjadi mayat, baru ketahuan kalau nanggung 100 keluarga. Demikian di zaman modern ini, ya. Ayah saya rahimahullah mengisahkan bahwa di Surabaya ada
orang yang biasa ngasih. Tidak tahu orang-orang rumah-rumah itu siapa yang naruh ini. Ya, pas Idul Fitri subuh, orang rumahnya mau keluar ke masjid, tiba-tiba ada beras dan seterusnya, dan berbagai macam di dalamnya. Setelah mati baru orang-orang kehilangan, mana yang tiap tahun ini kok tidak ada sekarang. Tahun berikutnya, maka kemudian mereka berkesimpulan bahwa fulanlah yang selama ini memberi. Nah, kita sekarang sekali lagi hati-hati urusan media ini, urusan media, ya. Terkadang untuk dicontoh dan seterusnya, tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui urusan hati seseorang. Termasuk ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan puasa sebenarnya kita ini belajar merahasiakan amal. Karena puasa ini sederhana, orang miskin pun bisa, ya. Dan tidaklah diketahui seseorang benar-benar puasa melainkan tatkala si orang tersebut mengabarkan. Ya, lagi-lagi media sekarang, ya, di sekarang Ramadan lumrah semuanya fard, yakni karena wajib puasa. Yang sunnah Senin Kamis, ya, pas hidangannya difoto, alhamdulillah sudah berbuka. Hati-hati, ya, hati-hati dalam masalah. Mungkin ada orang yang di rumahnya tidak masak atau karena keadaan tidak punya, terus ngiler ngelihat gambarnya itu, ya. Nah, ini masalah keikhlasan, termasuk dalam haji yang merupakan rukun Islam, wajibnya sekali seumur hidup. Nah, ini urusan yang satu ini juga lillah, bukan karena orang, ya, bukan mengejar image, prestise atau gengsi, ya. Dan bagaimana kewajiban ini, kalau kita ingin mencontoh dahulu siapa Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu imam yang dikenal. Beliau itu dari Al-Iraq ke Makkah ketika berhaji pakai rombongan, ya, rombongan beliau itu semuanya ditanggung. Jadi beliau pertama berinisiatif, ayo uangnya kumpulkan di sini, ditaruh di satu box. Kemudian begitu pulang, sepanjang perjalanan ditanggung oleh beliau, pulangnya pun ditanggung. Kemudian begitu balik ke negerinya, dibuka box itu, kemudian ambil, ya, milik kalian semua, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai pun zaman kita sekarang, ya, kalau kita ingin mau mengukur keikhlasan ini, urusan yang satu ini, Syekh siapa? Ibn Baz rahimahullah yang sering kita dengar itu, Syekh bin Baz rahimahullah, mufti Saudi Arabia yang lalu. Beliau wafat tahun 99, yakni 20 tahun yang lalu. Beliau itu oleh muridnya tercatat hajinya itu 60 kali. Kita tidak tahu, 60 kali. Sehingga ketika beliau sudah sepuh, dokter-dokter terpercaya yang menangani beliau mengatakan, jangan Syekh, ya, kesehatan Anda tidak memungkinkan. Beliau menangis rahimahullah, ya, tidak diketahui. Sama Syekh Al-Albani rahimahullah dari Yordania, ya, kalau sudah haji dilepas semua. Beliau berangkat, tercatat oleh muridnya beliau itu 40 kali, ya. Tapi dalam kitab-kitab mereka berdua ini tidak ditulis hajinya. Kalau di kita sekali pulang tidak dipanggil Pak Haji, tidak noleh, ya. Jadi ini loh, masalah keikhlasan itu berat, ya. Dalam rukun Islam tadi saja, ya, ini merupakan apa? Kita ini merenungkan, bukan berarti kita menjudge mereka begini dan begini, tidak. Akan tapi kalau kita mengembalikan pada asal, seperti itu, ingin mengembalikan pada yang asli, maka demikian. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun kedudukannya dalam agama, urusan keikhlasan ini adalah merupakan seruan semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Bayyinah Allah Taala menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk berbuat ikhlas dalam menjalankan agama. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Mulk menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya para ulama menyatakan makna ahsanu amala di sini adalah akhlasuhum, yang terikhlas. Ya, yang paling tepat, aswabah, yang paling mengena. Ya, tepat yakni sesuai keikhlasannya untuk Allah semata, dan yang paling benar adalah sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian keikhlasan juga merupakan sebab Allah Ta'ala membanyakkan atau melipat gandakan urusan pahala seorang hamba kala beramal, meski sedikit amalnya Allah lipat gandakan selama dia ikhlas. Dan dalam riwayat ada yang dikenal dan disebut oleh para ulama sebagai hadithul bitaqah, bahwasanya pada hari kiamat masing-masing hamba itu diberi seperti kart, ya. Kemudian dari amalan-amalan yang ada cuma seorang hamba yang amalannya apa? Tauhid, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi diucapkannya dengan ikhlas. Itu yang kemudian Allah Ta'ala jadikan sebagai sebab dia masuk surga. Sementara ini di sisi yang lain, banyak dari manusia banyak beramal, amalnya banyak, ya, tapi sekali lagi masalah keikhlasannya cacat, sampai mereka dikumpulkan di neraka dulu bersama para pelaku dosa-dosa besar dan seterusnya. Nah, ini yang dikenal sekali lagi dengan hadithul bitaqah, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga bagaimana keikhlasan dalam riwayat seorang pelacur Bani Israel, ya, hanya memberi minum anjing yang notabene binatang yang najis liurnya, bahkan najis besar, itu oleh Allah Ta'ala karena keikhlasannya diampuni dan dimasukkan ke dalam surganya. Termasuk dalam hal ini gambarannya kita membuang duri atau beling, ya, pecahan kaca dari jalan, ketika diniatkan ikhlas karena Allah, boleh jadi nanti ini simpanan kita di akhirat, sehingga dengannya Allah Ta'ala masukkan kita ke surganya subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa dalam hadis yang sahih Nabi SAW urusan salat ini, makanya dikabarkan tidak akan mencapai semua pahalanya utuh. Ada yang dapat 1/3, setengah, 1/3, ada yang 1/4, ada yang 1/6, bahkan 1/8. Ya, maka kita yang masuk yang mana? Wallahu a'lam. Nah, di sini keikhlasan tadi juga sangat menentukan. Termasuk ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis Nabi SAW beliau menyatakan urusan keikhlasan, makanya rubba saim, misalnya boleh jadi seseorang puasa, tapi dari puasanya itu laisa min hadhi illa al-ju' wal atash, hanya dapat lapar dan dahaga. Termasuk juga urusan qaim, naudzubillah, urusan apa? Tarawih ini, boleh jadi seseorang dapat kesini cuma dapat apa? Begadang, maunya iktikaf tapi dapatnya begadang, bukan dapat pahala. Ini juga ditentukan oleh keikhlasan dari seorang hamba. Karenanya ini pentingnya kedudukan ikhlas. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa sih kita harus berbuat ikhlas? Nah, ini yang terakhir kalimat saya, bahwasanya di antara buah keikhlasan Allah Ta'ala dengannya akan mengeluarkan hambanya dari apa? Dari kesempitan hidup, tekanan. Orang yang ikhlas, dia akan lapang dada, dibuat kehidupannya berjalan lumrah seperti manusia pada umumnya. Kemudian Allah Ta'ala dengan keikhlasan akan menolong seorang hamba. Dan yang terakhir bahwasanya orang yang ikhlas akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan. Demikian ma'asyiral muslimin, karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bekal kita bersama, mengingatkan yang lupa, menunjukkan yang salah. Demikian wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.